Anda kembali menyaksikan Mutiara Iman, Syawal sebagai bulan silaturahim dan rekonsiliasi bersama dengan Ustadz Ahmad Suyono. Ustadz, tadi sudah dijelaskan soal bagaimana makna kita ditempa di bulan Ramadan hingga bulan Syawal kita melakukan sebuah perayaan Idul Fitri dan juga silaturahim. Nah, dikaitkan bahwa Idul Fitri ini sebagai makna kembali kepada fitrah. Apa sebenarnya makna fitrah ini dalam konteks hubungan kita dengan sesama manusia? Dan juga disebutkan bahwa silaturahim ini bisa melampaukan rezeki, memanjangkan umur. Apa hikmah besar di balik semua ini? Oke, baik, merujuk kepada literasi mutlak kebenarannya, yakni Al-Quran. Ya. Karena Quran itu adalah kalamnya yang maha benar. Tidak mungkin salah. Kenapa? Dia pemilik. Maka pencipta, pemilik, dan ini aja yang bisa memelihara. Ya. Dia memberi nasihat kepada kita. Ya, ini hadza mau'izatu min rabbik. Ya. Ini nasihat dari pencipta kita. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa. Maka tetap ya tegakkan, luruskan ya wajah Anda lid-dini hanifa, kepada ya agama yang hanif, yang lurus ya. Karena itulah apa agama hanif lurus itu? Ya alladzi wajjahaka Allahu ilaihi. Kita fokus ya. Agama lurus itu agama yang hanya mau diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Pantas nggak kira-kira? Selain yang bukan pemilik, boleh nggak nyuruh sebenarnya? Bukan pemilik lo ya, nggak ikut punya, mau pakai, nggak bisa, nggak rasional itu. Itu kan bisa dikriminalisasi itu istilahnya. Karena itulah fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha. Maka fitrahnya Allah. Apa fitrah di situ? Bahwa kita itu punya kecenderungan ya aslama wajhahu lillah, kecenderungan menyerahkan diri kepada yang lebih kuat. Jelas kan? Kok usah disuruh deh kayaknya begitu. Kita mau ya itu karena menguntungkan. Ya. Orang mau karena tidak dirugikan, kan begitu ya. Maka aslu ta'ah ini penting, bahwa pada dasarnya kita mau satu karena takut memang kalah gitu ya. Yang kedua karena berharap, karena memang hanya dia yang bisa memberi. Kemudian yang ketiga senang. Kalau orang disuruh yang disenangi, apa aja dikasih deh, kayaknya begitu kira-kira. Sehingga fitrahnya kita sebagai hamba Allah itu sudah senang kepada hal baik, tidak senang kepada hal buruk. Itu fitrah ya. Senang kalau diberi, tidak senang kalau diambil. Udah begitu, itu fitrah sebenarnya, dan itu yang dititipkan oleh Allah Ta'ala ke diri kita. Sudah. Dan itu la tabdila li khalqillah. Itu tidak akan ada perubahan itu. Ya. Karena itulah ya, itu bahasanya dzalika dinul qayyim walakin aktsarun nasi la ya'lamun. Karena kita itu tidak mengetahui kalau kita ini sebenarnya patuhnya hanya kepada Allah. Mari kita buktikan. Coba, kita ini jadi manusia yang normal. Proposal ada nggak? Nggak ada. Nggak ada. Jadi penglihatannya normal, pendengarannya normal, kemudian semua organ tubuhnya baik-baik saja. Coba, ngajukan proposal nggak? Nggak ada. Kita milih bapak, bisa? Nggak bisa. Milih dilahirkan dari ibu siapa? Nggak bisa. Kita mau tinggal di mana? Dari ras suku mana? Tidak. Nggak bisa milih. Ini semua keputusan pencipta, pemilik, dan pengatur kita selamanya. Dan ternyata kita dijadikan orang yang Indonesia, ya, orang yang dikenal sebagai supel, dikenal sebagai orang yang
adat ketimuran, ya, sopan dan seterusnya. Maka ini bukti bahwa fitrah daripada kita, ya, itu patuh. Sebagaimana patuhnya tubuh kita kepada pencipta itu. Silakan dibantah, tidak apa-apa. Tapi faktanya memang begitu. Jadi fitrah ini adalah kita kembali mengingat siapa kita, peran kita di mana, posisi kita di mana setelah kita diingatkan di bulan Ramadan ya Ustaz. Nah, soal bagaimana silaturahim ini bisa memanjangkan usia, melapangkan rezeki, nah hikmah di balik ini apa? Ya kalau udah banyak musuhnya kan peluangnya banyak. Baik. Dan itu hanya di suasana damai. Ya. Coba sekarang lihat di Israel. Ekonomi jalan, tidak bisa. Rizki macet. Jangankan mau mengembangkan, sekedar ingin makan aja, itu sudah kesulitan. Mau makan dem, ya, mau memenuhi kebutuhan dem, udah. Itu sudah neraka bahasanya. Jadi bahasanya susahnya hidup. Paling cita-citanya kapan saya mati. Itu keinginan terbesarnya. Kenapa? Sudah tidak kuat menerima situasi dan kondisi. Nah, bedakan dengan kita yang di Indonesia, ya. Sudahlah, kita bukan bahasa makan tidak makan kumpul, enggak, ya. Banyak ekonominya, cuannya banyak, baik dalam bentuk dolar maupun pound sterling misalnya, tetapi dia tidak bisa mencukupi kebutuhannya. Apa berupa? Makan tidak bisa, air terbatas, ya. Ini apalagi keamanannya terancam. Apa sih artinya banyak uang kalau pada akhirnya hidupnya tidak tenang dan tidak nyaman? Udah, makanya dengan suasana damai ini terjadi karena silaturahim, ya, kita manfaatkan, maka relasi semakin banyak, peluang pun juga semakin banyak, rezeki yang mengalir, banyak pintu deh, kan begitu. Dan dengan kondisi hati yang nyaman, selalu tenang, senang, maka umur kita bisa panjang, angka harapan hidup makin lama begitu ya. Hikmah di balik itu semua. Siap. Namun Ustadz, di tengah masyarakat ini ada fenomena menarik seperti yang saya sampaikan di awal tadi. Bagi sebagian orang momen silaturahim justru terasa lebih menegangkan karena banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang menyinggung soal pribadi. Bahkan ini ada konten yang tren akhir-akhir ini. Ada nakes yang berebut untuk bisa dapat jadwal shift di Lebaran. Justru mereka ingin masuk ketika Lebaran, ingin kerja demi menghindari keluarga-keluarga yang mungkin mereka anggap toksik begitu. Nah, sebenarnya Islam ini memandang etika dalam menjaga perasaan orang lain, khususnya ketika silaturahim ini seperti apa? Inilah yang dimaklumi oleh Nabi itu. Zalika atau wakadzalika bi annahum qaumul la ya'lamun atau la yafqahun. Gara-gara kita gagal paham. Ya, gagal memahami bagaimana berinteraksi sosial, bagaimana bersosial dengan siapa saja, baik dengan internal keluarga maupun dengan teman maupun dengan siapa saja, ya. Orang yang seperti itu perlu dikasih tahu pertama kali bahwa yang dia lakukan oleh dia itu menguntungkan hanya bagi Anda sendiri, menurut Anda, dan itu bukan menyelesaikan, ya, bukan menyelesaikan persoalan yang sudah ada, bahkan bisa menambah beban, ya. Sehingga kalau bahasa yang ditawarkan oleh Quran sendiri, ya, maka banyak hal yang bisa dilakukan oleh kita di momen-momen Lebaran itu, ya. Biasanya kita malu minta maaf, ya, kita tidak malu karena banyak temennya gitu, dan momennya pas. Begitu. Justru di luar itu, wah, mau bikin momen ini kan juga tidak semudah yang kita bayangkan gitu. Sehingga orang-orang yang fobia gitu, ya, justru dia menghindari masalah, bukan menyelesaikan masalah. Kalau masalah dihindari itu kan selesai apa enggak? Enggak selesai, ya. Bisa jadi bertambah, ya, dengan bertambahnya activity selanjutnya. Maka yang diajarkan oleh Rasulullah kepada kita
adalah menyelesaikan, bukan menghindar. Baik. Nah, soal bagaimana dalam Islam ini, apakah juga ada batasan, Ustadz? Adab etika ketika kita berbicara atau ingin bertanya kepada orang lain agar silaturahim ini tetap membawa kebahagiaan, bukan hanya sekadar memuaskan ego kita. Oke. Ya. Jadi memang kalau dalam bahasa adat Jawa itu rebut salah. Jadi tidak menyalahkan orang lain, justru menyalahkan dirinya. Sehingga ketika momen seperti ini, kesempatan kita untuk memperbaiki yang ada, ya, sehingga dia jauh lebih tulus dalam meminta maaf ataupun memaafkan. Sehingga ciri orang baik, ya, katanya Allah Ta'ala sendiri, termasuk salah satunya adalah afina 'anin nas, ya, memaafkan sesama manusia. Kalau minta maaf gampang kan? Meminta maaf itu jauh lebih mudah loh daripada memaafkan. Ya. Tapi kalau memaafkan, dia sudah korban, sudah teraniaya, sudah dirugikan. Ya kalau hanya fisik, materi dan sebagainya. Ujung-ujungnya si pelaku, maaf ya. Maka dengan motif bahwa saya jadi afina 'anin nas, saya mu'afan linnas, saya menjadi orang yang memaafkan manusia, ya, itu karena perintah yang membuat saya baik-baik saja. Baik. Ya, sehingga memaafkan semudah dia membalik telapak tangan. Karena itu momen kesempatan mentaati Tuhan. Kita berebut salah tadi itu yang menjadi highlight ya. Kita tidak hanya melihat kesalahan dan kekurangan orang lain, tetapi bagaimana kita juga mengoreksi diri dan juga memperbaiki hubungan kita bersama. Nah, terakhir Ustadz, mungkin secara singkat, bagaimana agar semangat silaturahim ini tidak hanya muncul saat Idul Fitri, tetapi juga terbangun di sepanjang tahun? Ini pertanyaan bagus ini, ya. Bagaimana sebulan itu bisa menghadapi 11 bulan berikutnya, begitu kan? Oke. Kembali kepada kita diajari oleh ya Allah sendiri, ya, bahwa innalladzina, ya, qalu rabbunallah tsumma istaqamu, ya, orang yang mengatakan saya ini adalah ciptaan Allah, dicukupi Allah, maka saya akan menghamba kepada Allah, bukan kepada yang lain, ya. Tidak hanya dibatasi di Ramadan saja. Ramadan mungkin sebagai pelecut atau pemicu awal, ya, stimulus untuk memperkuat, ya, dalam rangka penghambaan kita sebulan lamanya. Maka orang yang sudah biasa, ya, menghamba, mentaati sesuatu yang layak dan itu dia sadar dia lakukan, ya, maka menghadapi bulan Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Safar dan selebihnya sampai kepada ke bulan Sya'ban lagi atau ke Ramadan lagi, itu baik-baik saja. Sehingga begini, Mbak Fia, ya, sebenarnya orang yang berpikir sehat dan normal, dia itu kan sudah banyak menerima kecukupan dari Allah Ta'ala. Maka motifnya dia kan abu ulaka bi ni'matika alayya. Saya kembali melakukan ketaatan hal baik itu karena menggunakan nikmat jenengan, ya Allah. Pantas dong kalau saya gunakan nurut jenengan, kan begitu istilahnya. Sehingga sebulan full menghadapi 11 bulan berikutnya gampang-gampang aja. Baik. Di Ramadan saya menghamba kepada Allah, di 11 berikutnya sama, saya juga menghamba kepada Allah. Iya, baik-baik saja. Kuncinya adalah ingat apa yang kita lakukan, kemudian kebaikan itu akan selalu diteruskan di sepanjang tahun, begitu ya. Kemudian kita ditempa lagi di bulan Ramadan yang akan datang, insya Allah, begitu ya. Terima kasih Ustadz atas segala ilmunya dan pemirsa Mutiara Iman. Syawal mengajarkan kita bahwa kemenangan setelah Ramadan bukan hanya tentang kembali makan dan minum di siang hari, tetapi juga tentang kembali membuka hati kepada sesama. Semoga di bulan Syawal ini kita tidak hanya saling berjabat tangan, tetapi juga benar-benar saling memaafkan dan menyambung kembali hubungan yang mungkin sempat renggang. Akhirnya saya Pia Mediana pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.